Hidup sehat ala Rasulullah. Sebelum dokter datang, mungkin kita bisa merapikan syaf ya. Teman-teman dari tim syaf mungkin bisa bantu untuk supaya maju ke depan, begitu supaya rapat dulu di depan. Karena biasanya ibu-ibu ini suka datangnya pengobatan 4 bulan. Selama 4 bulan itu saya benar-benar rutin datang gitu ya. Jadi pertama seminggu sekali. Karena GERD saya termasuk parah. Saya bolak-balik ke IGD itu udah sering banget gitu. Dan itu biasanya dibarengi dengan anxiety ya. Siapa di sini yang ada asam lambung atau GERD mungkin? Ada banyak, pasti banyak ya, karena itu penyakit perempuan ya dok ya. Itu penyakit perempuan. Jadi kalau ke dokter Agus itu sudahlah saya tidak diberikan obat medis, pulang keluar dari ruangan itu bukan kayak keluar dari ruangan dokter bun, tapi kayak habis dikasih tausiah. Jadi gini, kalau gitu saya kalau pas lagi GERD-nya itu ya, saya takut mati dok gitu. Loh, terus dibacain dong ayat kullu nafsin dha'iqatul maut katanya. Siapa yang bernyawa pasti mati. Ibu yakin gak akan kematian? Kayak gitu-gitu ya. Terus kalau saya lagi anxiety, suruh baca Quran, suruh zikir gitu. Dalam hati saya, ini orang lagi mau mati gitu. Suruh baca Quran yang mana kepikiran gitu kan. Maksudnya kayak pasti langsung nyarinya obat ya. Mungkin di sini bukan cuma saya ya, bunda-bunda juga yang kalau sakit pasti yang pertama dicari itu apa? Obat ya. Padahal seharusnya yang dicari Allah ya dokter ya. Mungkin nanti bisa dengar langsung dari dokter Agus sedikit yang bisa saya sampaikan ini. Semoga sedikit pengalaman saya yang saya bagi semoga bisa menjadi manfaat untuk bunda-bunda yang hadir gitu ya. Karena saya ingin apa yang saya dapat dari dokter Agus juga yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kesehatan saya juga nanti teman-teman di sini bisa alami juga gitu ya. Jadi kalau sakit yang dicari ya nggak langsung dokter gitu, langsung ke hati gitu ya. Masya Allah tanpa berpanjang kalam ya Ustadz, langsung saja kita mulai kajian ini. Kepada Ustadz Agus, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa menimba ilmu dari dokter Agus. Jadi sedikit mungkin saya boleh cerita sedikit ya dokter ya, sebagai pasien dokter. Masya Allah. Alhamdulillah ya bunda, saya ini salah satu dari pasien dokter Agus yang alhamdulillah bismillah lewat wasilah dari dokter Agus saya sembuh GERD. Jadi saya GERD itu sekitar 2 tahun yang lalu. Setahun pertama itu bolak-balik ke dokter, minum obat yang belakangnya prazol itulah pokoknya. Yang asam lambung pasti tahu ya, yang ngerasain ya Masya Allah. Dan itu nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau datang gejala minum si prazol itu cuma hilang saat itu, tapi tidak mengobati penyakit gitu. Sampai akhirnya saya direkomendasikan ke dokter Agus dari Ustadz Agus juga. Ustadz Agus narasumbernya di Taklim Anakku. Jadi akhirnya saya ke dokter Agus dan di dokter Agus itu sama sekali saya nggak dikasih obat medis. Sama sekali nggak dikasih obat medis. Jadi saya pengobatan 4 bulan. Selama 4 bulan itu saya benar-benar rutin datang gitu ya. Jadi pertama seminggu sekali. Karena GERD saya termasuk parah. Saya bolak-balik ke IGD itu udah sering banget gitu. Dan itu biasanya dibarengi dengan anxiety ya. Siapa di sini yang ada asam lambung atau GERD mungkin? Ada banyak, pasti banyak ya, karena itu penyakit perempuan ya dok ya. Itu penyakit perempuan. Jadi kalau ke dokter Agus itu sudahlah saya tidak diberikan obat medis, pulang keluar dari ruangan itu bukan kayak keluar dari ruangan dokter bun, tapi kayak habis dikasih tausiah. Jadi gini, kalau gitu saya kalau pas lagi GERD-nya itu ya, saya takut mati dok gitu. Loh, terus dibacain dong ayat kullu nafsin dha'iqatul maut katanya. Siapa yang bernyawa pasti mati. Ibu yakin gak akan kematian? Kayak gitu-gitu ya. Terus kalau saya lagi anxiety, suruh baca Quran, suruh zikir gitu. Dalam hati saya, ini orang lagi mau mati gitu. Suruh baca Quran yang mana kepikiran gitu kan. Maksudnya kayak pasti langsung nyarinya obat ya. Mungkin di sini bukan cuma saya ya, bunda-bunda juga yang kalau sakit pasti yang pertama dicari itu apa? Obat ya. Padahal seharusnya yang dicari Allah ya dokter ya. Mungkin nanti bisa dengar langsung dari dokter Agus sedikit yang bisa saya sampaikan ini. Semoga sedikit pengalaman saya yang saya bagi semoga bisa menjadi manfaat
untuk muda-muda yang hadir gitu ya, karena saya ingin apa yang saya dapat dari Dokter Agus juga yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kesehatan saya juga nanti teman-teman di sini bisa alami juga gitu ya. Jadi kalau sakit yang dicari ya nggak langsung dokter gitu, langsung ke hati gitu ya. Insya Allah tanpa berpanjang kalam ya Ustadz, langsung saja kita mulai kajian ini. Kepada Ustadz Agus, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Ibu ini melebih-lebihkan saja ini ya. Karena kesembuhan itu milik Allah ya, bukan milik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu wa huwa yasfi. Shadaqallahu alaihi. Senang rasanya bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Biasanya kalau pagi ini saya ketemu dengan mahasiswa, itu muda-muda semuanya. Hari ini kayaknya lebih muda ya, semangatnya maksudnya ya. Hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini diberi kesehatan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita coba diskusi dialog ya tentang sehat ala Nabi. Sebelum saya mulai, saya cerita sebuah hadis dulu Bu. Ini penting karena ini dasar untuk bicara pengobatan cara Nabi. Waktu dulu saya kuliah S1, selain kedokteran saya sekolah tafsir hadis. Ketika saya kuliah, ada sebuah hadis. Buat para ustadz ini nggak penting, tapi buat saya luar biasa hadis ini. Hadis ini bercerita tentang kisah pada waktu itu Ali bin Abi Thalib diminta memimpin perang Khaybar. Rapat sebelum perang, pada saat rapat ditanya oleh Rasulullah, kemana Ali kok nggak hadir? Kemudian sahabat bercerita, Ali sedang sakit mata ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta sahabat panggil Ali ke sini. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Keren sekali ini Bu. Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib dan sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Saya pengen mempraktekkan hadis ini Bu. Itu satu pasien pun gak ada yang mau saya ludahi. Tapi ini keren ini. Saya penasaran dengan hadis ini. Sakit mata diludahi, sembuh lagi. Terlepas dari ludahnya Rasul berkah, tapi Rasulullah juga manusia. Saya penasaran kok bisa cuma diludahin aja kok sembuh. Karena nggak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin, ya udah istri saya sendiri jadi korban. Ya kebenaran pada waktu itu sakit mata. Saya yakin kalau melek nggak mau dia diludahin. Lagi merem coba saya ludahin. Saya buka, saya langsung ludahin. Habis itu melek, marah-marah. Ternyata istri saya sendiri pun juga nggak mau.
diludahi, tapi memudar merahnya. Wah, menarik nih, ada apa? Ya, karena saya dokter, saya belajar tentang air liur. Ternyata air liur itu mengandung enzim lisosim. Ini merupakan antibiotik alamiah. Boleh jadi mata merahnya Ali bin Abi Thalib mungkin disebabkan oleh bakteri. Sehingga ketika kena air liur Rasulullah ada antibiotik sembuh sakit merahnya. Tapi saya ingatkan jangan habis makan cabai, ya pasti perihnya minta ampun. Atau lagi gigi berlubang malah menyebabkan timbulnya infeksi. Jadi perlu diwaspadai. Tapi ini satu contoh bahwa Rasulullah pernah mengobati sahabat dengan cara yang sederhana. Di sini akhirnya saya terinspirasi untuk terus belajar agama dan kedokteran. Kebenaran S2 saya agama dan kedokteran, S3 pun juga agama dan kedokteran. Jadi memang bidang saya agama dan kedokteran. Maka itu saya lahir buku namanya Kitab Pedoman Pengobatan Nabi. Ya, ini sudah lama. Dan insya Allah Sabtu besok di IBF saya launching Quran namanya Mushaf Medis. Jadi Quran, satu lembar Quran, di situ diambil satu ayat, hadisnya apa, penelitian ilmiahnya apa. Satu lembar, ayatnya apa, hadisnya apa, penelitiannya apa. Kita nyebutnya Mushaf Medis. Insya Allah Sabtu besok, Sabtu sore di IBF. Kalau ibu datang ke IBF, itu saya bersama dengan Prof. Lori sama Lula Kama, ya, bicara tentang Quran Medis, JCC Senayan. Ya, nah disitulah ketertarikan saya untuk terus belajar pengobatan cara Nabi. Nah dari cita tadi saya berpikir ini tertarik saya untuk bicara tentang pengobatan cara Nabi. Nah ini yang menjadi fokus saya. Dari situ saya merenung, Bu. Ini ngerenung. Renung saya begini. Dokter setiap tahun wisuda ribuan. Saya kebenaran dosen. Satu universitas berapa ratus, sekarang ada 200 sampai 200 universitas yang mengandung fakultas kedokteran. Setiap tahun ribuan dokter wisuda. Rumah sakit setiap hari makin penuh. BPJS makin tekor. Orang sakit tambah banyak. Timbul pertanyaan nih. Ini kok makin banyak dokter, makin banyak rumah sakit, kok orang sakit makin banyak ya? Kira-kira yang salah ini pasiennya atau dokternya ya? Siapa yang salah, Bu? Pasien apa dokternya? Karena saya dokter ya saya salin pasiennya ya. Nah, adil ya Bu ya. Kenapa saya salin pasien ya, mohon maaf ini. Pasien itu kalau di depan dokter itu nurut minta ampun. Ya. Bahkan kalau misalnya dokter bilang, Bu kayaknya besok mati, itu langsung stres itu pasien. Padahal belum tentu mati kan. Jadi dokter tuh nurut depan pasien. Bu, jangan makan gorengan ya, nanti kolesterolnya naik. Nurut. Bu, jangan makan jeroan, nanti asam uratnya naik. Nurut. Bu, ini saya kasih obat ya, tolong obatnya dihabiskan. Nurut. Bahkan mohon maaf, saya tulis racun tikus. Mohon maaf nih, saya yakin ditelan itu sama pasien. Saking pasrahnya di depan dokter. Maka itu kenapa dokter itu sebenarnya dalam hal dakwah itu punya potensi yang luar biasa. Mohon maaf di sini kalau ada ustazah, mohon maaf. Ustazah sama dokter sama-sama dakwah. Coba ya kita contohin. Kalau ustazah ini ngomong, Ibu ayo sholat tahajud. Nanti kalau sholat tahajud doanya dikabulkan oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah. Kira-kira kalau ustazah ngomong seperti itu, ibu-ibu sholat tahajud nggak? Sholat apa tidak? Ini ustazah yang ngomong nih. Sholat apa tidak? Bisa iya, bisa enggak. Coba kalau dokter yang ngomong. Ini dokter nih Bu. Ibu, tensi ibu ini 180/110. Secara teoritis medis Bu, ini nanti malam tensi ibu akan naik karena terjadi peningkatan kortisol.
Jadi kalau ibu nih nanti malam tidak sholat tahajud bu, 99,99% ibu akan terkena serangan stroke dan meninggal. Kira-kira sholat tahajudnya hebatan mana dokter sama ustazah? Nah, ternyata dokter bisa menyuruh pasien dan nurut itu pasien. Ya, nah ini yang saya mencoba. Kalau di sini ada teman-teman sejawat, ayo dakwain pasien. Ternyata untuk hidup sehat itu mudah. Karena kita punya contoh. Siapa contoh kita? Nah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita nggak ngikutin Rasul? Rasul itu contoh yang luar biasa. Maka itu sebenarnya untuk hidup sehat itu mudah sebenarnya. Ikuti Rasul. Saya terinspirasi dengan kisah di zaman Rasulullah pada waktu itu fase Madinah. Ada seorang tabib praktek dari Mesir, 2 tahun praktek di Madinah nggak ada pasien. Pulang lagi ke Mesir. Ini menunjukkan bahwa ternyata perilaku dan pola hidup Rasulullah itu ternyata bikin kita sehat. Maka itu saya selalu gaungkan, ayo ikuti cara Nabi. Mudah kok. Mudah, murah, dan nggak perlu banyak-banyak biaya sebenarnya. Ya. Kita mulai dari pertama dulu. Mudah-mudahan bisa masuk buat ibu dulu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Kalau lagi sakit, yang ibu ingat pertama kali apa? Misalnya pusing deh. Yang ibu ingat pertama kali apa? Nah, mohon maaf ya. Panadol, Bodrek, Paramek. Pernahkah kalau sakit ingat Allah? Bu, pernah ingat sama Allah, Bu? Mohon maaf ya, biasanya ingat Allah tuh kalau deket-deket mau mati. Nah itu biasanya tuh ingat Allah. Nah kalau awal-awal mah bodoh amat ya Allah deh. Ini yang kadang jadi masalah. Padahal nih ya, Allah bilang tadi yang saya sampaikan di awal, wa idza maritu fa huwa yasfi. Tahu artinya Ibu? Ini ada perkataan Nabi Ibrahim. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Berarti sakit yang menyembuhin siapa? Allah. Saya ingatkan lagi, sakit yang menyembuhkan Allah. Bukan dokter, bukan obat. Dokter dan obat hanya wasilah. Berarti kalau pengen sembuh, logik berpikir kita, deketin Allah apa deketin dokter? Nah itu dulu. Kenapa saya bilang begini Bu? Saya punya pasien yang luar biasa parah Bu. Ya, sama pasien yang menurut saya sih nggak parah-parah banget. Ya, satu pasien saya sakit jantung koroner, sumbat di 3 titik, hampir 90% ke atas semua, prediksi 6 bulan meninggal. Sama satu lagi pasien, cuman gigi berlubang. Tahu mana yang mati duluan? Ternyata gigi berlubang yang mati duluan. Karena gigi berlubang bikin tetanus, akhirnya mati besoknya. Penyakit yang satu pasien itu sampai sekarang nggak mati-mati. Ya, saya cerita sedikit tentang pasien itu. Ya, saya bangga menceritakan. Jadi pasien itu datang ke saya, kondisinya jantung koroner, Bu. 3 sumbatan, dan dokter memerintahkan dia cuman satu tindakan, bypass. Kalau dipasang ring nggak bisa. Karena udah 3 yang nyumbat. Ya harus bypass. Tapi bypass dibilang sama pasien itu, pasien udah tua. Pak, kalau di bypass resiko operasi mati. Kalau nggak di bypass mati, kalau di bypass resiko mati. Berarti Bapak pilihannya mati. Cuman kalau di bypass punya potensi hidup. Tapi resikonya lebih besar, mati juga. Tapi kalau nggak di bypass, sudah pasti nih prediksinya akan mati. Akhirnya datang ke saya, Bu, pasien itu. Ya, mungkin saya terkenal sebagai dukun kali, dokter plus dukun. Dia datang ke saya, dok katanya, dokter saya ini saya sudah divonis harus bypass. Umur saya sudah 75 tahun. Resiko operasi cukup besar. Ya, jadi saya bingung harus berbuat apa. Kalau operasi, ketika saya di meja operasi bisa langsung meninggal. Kalau selamat alhamdulillah, karena potensi cukup besar saya meninggal karena umur sudah tua. Nggak dioperasi pun saya juga akan resiko.
Kata dokter saya, umur saya paling nggak lebih dari 6 bulan. Datang ke saya, bilang begitu. Saya bilang ke bapak itu, alhamdulillah Pak, umurnya jelas 6 bulan. Saya bilang begitu. Saya nggak jelas umurnya kapan, gitu kan? Jadi prediksi 6 bulan. Datang ke saya. Ya udah, kalau gitu gini Pak. Kalau menurut saya, ini menurut saya, kan saya bilang berobat ke saya. Daripada Bapak mati di meja operasi, mendingan mati dalam keadaan ibadah. Lagi sholat mati, enak Pak. Lagi baca Quran mati, enak. Mendingan matinya yang gitu aja deh, daripada mati di meja operasi. Toh juga yang nyembuhin juga Allah. Yuk kita ikhtiarkan. Akhirnya ikhtiar ke saya, karena sama-sama mati. Ya, pada waktu itu obat nggak saya stop semuanya, ada sebagian saya pilih, saya kombinasi herbal. Gitu ya. Kenapa herbal? Alasannya karena saya ingin ngikutin Rasul. Nanti saya cerita kenapa alasan saya pakai herbal. Ya, berobat ke saya. Seminggu kita evaluasi, Pak, kontrol, pola makannya saya rubah. Salah satu pola makan yang saya berikan apa, Bu? Pola makan dan pola hidupnya. Puasa Daud. Saya suruh puasa Daud Mas ini. Wajib. Puasa Daud, sholat tahajud, sama baca Quran 2 juz per hari. Ya, setiap ketemu saya setoran hafalan, saya suruh ngafal, ya. Jadi 3 ini. Jadi kalau mati dalam keadaan ini enak, saya bilang. Oke ya. Akhirnya kontrol, saya suruh kontrol seminggu dulu. Seminggu kontrol. Alhamdulillah masih hidup. Ya. 2 minggu kontrol, masih panjang umur. Ya, sebulan kontrol, alhamdulillah masih panjang umur. Nah, pas 6 bulan ini prediksi. Saya udah khawatir nih, kayaknya mati nih Bapak ini. Ya, 6 bulan nih prediksinya nih ya. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Nggak mati 6 bulan pada waktu itu. Sampai akhirnya dia punya nazar. Kalau saya hidup sampai 6 bulan, saya mau umroh. Nah, akhirnya dia minta pendapat sama keluarganya mau umroh. Semua keluarganya melarang dia umroh. Konsul ke dokter jantungnya melarang juga. Nah, karena dia berobat sama saya juga, dia minta sama anak-anak, yuk satu keputusan, kalau dokter Agus melarang, maka saya nggak umroh, tapi kalau dokter Agus membolehkan, saya umroh. Akhirnya pada saat 6 bulan lewat, kontrol selanjutnya, satu keluarga ketemu dengan saya. Di tempat praktek saya penuh dengan keluarganya. Karena untuk menentukan dia umur apa tidak. Ya, tinggal di dokter Agus nih keputusannya. Gitu ya. Saya bilang ke Pak, dulu tujuan Bapak berobat ke saya mau ngapain Pak? Mati ya. Jadi puasa ini kesempatan Bapak mati di sana, saya bilang begitu. Jadi saya bolehkan dia umroh. Gitu kan. Keluarganya kaget, kan resiko lah dulu apa nggak resiko? Operasi juga mati, ya kan? Jantung kornea udah nyumbat juga mati, buktinya 6 bulan nggak mati-mati. Karena urusan mati bukan urusan kita. Ya Allah yang bikin ini nggak mati. Allah yang bikin kita sehat. Buat saya umroh saja. Kalau mati alhamdulillah udah begitu aja. Ketujuan kita mau ke akhirat. Bapak toh juga udah umur segini, mau nyari apa lagi saja. Ya, jadi udah prediksi ke sana itu mati. Karena semua dokter jantungnya sudah melarang. Saya saja yang membolehkan. Wah, senang Bapak itu. Nah, udah sepakat nih ya. Kita berangkat ke sana dengan segala risikonya. Risiko terbesar mati. Tapi sekali lagi mati bukan urusan manusia. Apa yang terjadi, Bu? Allahu Akbar. Dia akhirnya umroh. Anaknya tuh udah nyiapin tuh, kemungkinan besar akan mati sampai dia didampingi. Gitu ya. Tapi setelah dia umroh, ternyata dia pulang dalam keadaan sehat. Saya jujur, Bu, penasaran sebagai seorang dokter. Ini kok nggak mati-mati? Jadi saya penasaran gitu, Bu ya. Udah kontrol nggak mati, 6 bulan nggak mati, umroh juga nggak mati-mati. Saya jadi penasaran, Bu, sebagai seorang, bener nggak sih diagnosa penyakit jantung? Karena dia taat ya, puasa Daud ini benar-benar. Karena ternyata puasa Daud itu bikin plak-plak pembuluh bisa hilang tuh harusnya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Saya lakukan proses angiografi lagi, saya cek lagi, penasaran, saya cek coba. Saya cek deh angiografi, Pak, ini Bapak bener jantung koroner apa enggak? Hasil pemeriksanya, ternyata betul jantung koroner. Tetapi apa yang membuat saya cukup kagum?
Ternyata pembuluh darah jantung kan ada 3 Bu utamanya. Ternyata ada pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah ternyata jumlah pembuluh darah yang kecil-kecil itu makin banyak. Ternyata mengalami proses yang namanya angiogenesis, bikin pembuluh darah baru. Jadi ibarat jalan utamanya bumpet, tetapi ada jalan tikusnya banyak. Nah itu yang bikin dia hidup, dan sekarang dia sudah bolak-balik umur nggak mati-mati Bu. Sampai sekarang kemarin kontrol sakit cuma gara-gara sakit perut doang, gitu kan? Dan sudah hampir 5 tahun coba nggak mati-mati. Bayangkan prediksi orang dari dokternya 6 bulan sampai sekarang nggak mati-mati. Jadi urusan mati urusan Allah. Jadi Ibu, tolong kalau berobat yang kita lakukan cukup ikhtiar saja, nggak usah ngatur-ngatur Allah. Kalau nggak sembuh ngomel-ngomel sama Allah, nggak usah gitu. Yakinlah bahwa ketika ibu sakit, ini yang terbaik yang Allah berikan kepada ibu. Yakin bahwa sakit datang itu mungkin Allah lagi sayang sama kita. Ada yang tahu doanya Nabi Ayub? Ibu ada yang tahu doanya Nabi Ayub? Kalau lagi sakit Nabi Ayub doanya apa pada waktu itu? Masih ingat? Ani masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Tahu artinya? Ya Allah, saya sedang sakit ya Allah, Engkau maha penyayang di antara semua penyayang. Lihat doanya. Kenapa doa Nabi Ayub begitu? Kenapa nggak begini sih? Ani masaniyad durru wa anta syafi. Ya Allah, saya sedang sakit, Engkau maha penyembuh. Kok bilangnya Engkau maha penyayang di antara semua penyayang? Ibu tahu kenapa? Allah menyayangi orang yang sakit. Nah ini yang paling penting. Ya, ternyata sakit adalah cara Allah untuk ngapusin dosa kita. Allah lagi ngelihat kita ini. Terus kita introspeksi nggak dengan sakit itu? Diatur nggak nih perubahan-perubahan kita yang tidak benar? Makanannya coba dibenerin apa tidak? Jadi boleh jadi ketika sakit, Allah ini lagi ngapus dosa kita. Kita istighfar aja belum tentu dihapuskan, tapi ketika kita sakit, ikhlas, dosa dihapus. Ya Bu ya, bahkan ada satu penyakit yang dengan penyakit itu dosa 1 tahun dihapuskan. Ibu tahu penyakit apa? Demam. Demam 1 hari, 1 tahun dosa dihapuskan. Makanya beruntunglah bagi ibu-ibu yang sakit tipes. Itu beruntung banget itu. Tipes kan demam sampai 14 hari. Berarti 14 tahun dihapuskan. Setuju sakit tipes? Oh. Iya. Jadi itu sampai ada sahabat tuh berdoa, ya Allah datangkanlah penyakit demam kepadaku, dan akhirnya dikabulkan sama Allah dan meninggal dia dalam keadaan demam. Jadi luar biasanya nih maghfirah Allah melalui sakit. Jadi tolong kalau ibu lagi sakit jangan ngedumel. Sakit, udah santai aja, sakit nikmati saja. Dan sakit itu bisa dialihkan. Contoh ini contoh. Maka itu ada seorang sahabat ketika terkena panah, ya, dia minta dicabutnya pas kapan? Sholat. Tolong cabut panasnya pada saat sholat. Ternyata nyeri bisa dialihkan. Contoh sederhananya gini, ibu lagi kena duri, sakit nggak? Sakit. Tiba-tiba ada anjing di belakang mau nerekam ibu. Apa yang ibu lakukan? Lari. Ingat gak sama duri? Nah, berarti nyeri bisa dialihkan. Maka itu kalau ibu sakit, nyeri, alihkan dengan sesuatu yang lain. Karena kalau ibu makin ngedumel dengan nyeri itu, yang ada makin tambah sakit. Setuju ibu? Ya, jadi jangan pernah ngedumel dengan sakit. Boleh jadi dengan sakit itu Allah sayang sama kita. Mungkin dengan sakit, misalnya dengkulnya sakit, mungkin supaya mencegah kita nggak banyak jalan-jalan ke mall misalnya, datang ke kajian. Jadi ada hikmahnya. Ya, itu hikmahnya. Nah, kita masuk bagaimana supaya hidup kita sehat. Ternyata cuma satu, ikuti saja Rasulullah. Ya, ada sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Tahu hadis ini, Bu?
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itu adalah bentuk cinta kita kepadaku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, akan bersamaku di surganya Allah. Berarti konsep pengobatan kita adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Timbul pertanyaan, emang dokter nggak pakai obat kimia? Nggak juga sih, saya kadang-kadang pakai untuk beberapa kasus. Ya, sedikit saya memberikan gambaran. Pengobatan itu saya kategorikan menjadi 3 pengobatan. Pertama, pengobatan yang hasilnya dari riset dan penelitian. Ini pengobatan yang dilakukan dalam konsep kedokteran konvensional. Boleh jadi penelitian saat ini, penelitian besoknya mengcounter penelitian saat ini. Artinya relatif. Dulu masih ingat Bu, ada istilah 4 sehat 5 sempurna, tahu? Sekarang udah nggak berlaku lagi. Apa? Gizi seimbang. Dulu ada namanya obat ampicillin, penicillin. Sekarang udah nggak ada lagi. Cephalosporin. Dulu nggak ada MRI, sekarang MRI. Berarti konsep pengobatan yang lahirnya dari manusia sifatnya relatif. Boleh jadi sekarang benar, besok salah. Atau besok salah, disalahin lagi. Artinya relatif. Ada lagi pengobatan alami. Pengobatan yang hasil interaksi dari alam. Misalnya Cina ada namanya akupunktur, Ibu tahu ya. India ada yang namanya Ayurveda. Ya, terus apa? Inggris ada namanya homeopati. Sri Lanka ada yang naturopati. Jadi ternyata masing-masing daerah itu punya pengobatan cara alami masing-masing. Ternyata di Indonesia pun punya pengobatan alami yang tidak ada di negara lain. Ibu tahu apa pengobatan alaminya? Kerokan. Keren loh Bu. Kerokan ini dilakukan penelitian oleh Profesor Dr. Didi Tamtomo MKes, guru besar UNER. Penelitian disertasi S3 beliau tentang kerokan. Bayangin coba. Ya, tolong Ibu, ini budaya Indonesia yang saya yakin gak ada di negara manapun. Silakan Ibu ke Amerika, ke Australia, saya yakin gak ada kerokan. Jadi tolong banggalah dengan kerokan ini. Ya, dan saya pun ini kalau lagi sakit kadang-kadang kerokan Bu. Gak enak badan kerokan, gak punya duit kerokan gitu ya. Ini kerokan keren banget. Ternyata kerokan itu berdasarkan penelitian Ibu, itu meningkatkan limfosit T. Limfosit T itu adalah sel darah putih yang fungsinya adalah meningkatkan respon imun. Jadi ternyata bagus itu kerokan. Tapi ada syaratnya. Ya, yang pertama, kerokan nggak boleh pakai logam yang tajam, itu dilarang. Apalagi pakai pisau, nah itu dilarang Ibu ya. Yang kedua, mohon maaf, kerokan kita itu kadang-kadang asal-asalan Bu. Asal gambar tulang ikan, jadi kan gitu kan. Padahal yang paling benar itu harus di sela-sela iga. Tulang atas, tulang bawah selaknya, atas bawah selaknya. Syukur-syukur kalau yang dikerok kurus Bu. Nah kalau dikurus kan ketahuan tuh, oh ada apa. Nah, kalau yang gendut agak susah itu, wah mana nih? Ya, jadi seperti itu Bu. Ya, nah kerokan itu juga tidak berpatokan kepada gosong. Kita kan kadang-kadang kalau nggak gosong nggak pindah-pindah kan terus aja sampai gosong. Itu kalau kulitnya hitam itu kapan gosongnya itu kan? Jadi tolong nggak usah sampai gosong, 3 kali cukup, 3 kali cukup, gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menstimulus saja. Ya, jadi tolong kita bangga dengan kerokan. Ya, ini kebanggaan saya kalau misalnya diundang ke beberapa negara, itu saya bicara tentang kerokan. Ini keren banget buat saya. Ini pengobatan asli Indonesia. Silakan ceklah di negara apapun nggak ada. Dan kita bangga dengan kerokan. Kalau orang Jepang bilang orang Indonesia aneh, mana ada pengobatan dengan gambar-gambar? Gitu kan? Kan gambar-gambar yang ada di Jepang mah gambar tato, keren, naga. Ini gambar tulang ikan. Tapi itu tuh pengobatan keren. Ya, satu lagi adalah pengobatan Nabi. Nah, pengobatan Nabi ini ternyata sederhana, intinya di pola hidup, pola makan, dan kebiasaan Nabi. Saya ajarkan dari yang sederhana kalau ibu pengen sehat. Pertama, ini yang paling penting banget dan ini sangat krusial buat saya. Pola hidup pertama yang harus ibu lakukan apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Tahu artinya apa ibu?
Senyummu di hadapan saudaramu sedekah. Jadi tolong kalau pengen sehat, banyakin senyum. Jangan anggap enteng lo senyum. Ini keren banget. Mohon maaf Bu, kenapa ini penting? Karena saya kalau ngobatin pasien, nomor 1 saya tulis jangan stres. Karena ternyata banyak orang yang stres. Dan bahkan kalau ditanya, ibu stres? Enggak dong, enggak pada ngaku. Bahkan saya pernah datang ke rumah sakit yang isinya orang gila. Itu saya tanya semua orang gila di sana, Bapak gila? Enggak dong. Ibu gila? Enggak dong. Ternyata banyak yang tidak ngaku stres. Maka itu yang pertama, reduksi stres. Dengan cara apa? 1, pasien saya suruh senyum. Ya, dan senyumnya ada target. Saya cerita sedikit tentang senyum ya Bu ya, dan saya bangga mengulang-ulang cerita ini. Saya punya pasien Bu, pasien itu sakit darah tinggi, nggak sembuh-sembuh. Dia datang ke saya, dia bilang, dok, kata dokter saya sakit darah tinggi harus minum obat seumur hidup. Apa Pak obatnya? Captopril. Sampai kapan Pak? Sampai dikapanin, saking lamanya ya. Nggak bisa stop kata dokternya. Iya, terus minum obat. Nah, saya dengar dokter bisa nyembuhin penyakit tanpa obat. Ya, yaudah, datanglah saya ke dokter. Kata dia begitu. Oh, yaudah, kalau gitu Pak, kita ikhtiarkan ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa tanpa obat. Apa yang saya lakukan Bu? Saya turunkan dosis captopril. Saya kasih dia timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma dengan dosis tertentu. Kontrol minggu depan. Apa yang terjadi Bu? Bapak itu datang ke saya minggu depannya, tensinya tambah naik. Mana nih dok? Bukannya malah tambah naik gara-gara dokter turunkan dosisnya. Yaudah, kita coba lagi Pak. Timunnya dibanyakin, seledrinya dibanyakin, kurmanya dibanyakin, bawang putihnya dibanyakin. Blenger-blengernya orang. Coba kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi Bu? Nggak ada perubahan. Saya coba bekam, turun sih, tapi besoknya lagi naik lagi. Sampai dia bingung, satu sakit, akhirnya bilang ke saya, gimana dok? Kita sudah coba dengan segala cara, nggak ada perubahan. Ya, apa perlu saya balik ke captopril lagi dengan dosis yang awal? Saya bilang sepertinya begitu Pak, karena nggak berespon. Tapi dok saya bosen dok, bener bosen terus-terusan saya minum obat. Masa nggak ada cara dok? Dalam hati udah nyerah saya, tapi mau gimana lagi, dia memaksa terus untuk minta cara. Saya bilang ke Bapak itu, yaudah gini Pak, saya punya sebuah pengobatan. Jujur Pak, pengobatan ini belum pernah saya coba. Saya baru baca jurnalnya, dan Bapak kalau mau, Bapak adalah pasien pertama yang saya coba. Kalau nggak mau yaudah Pak, balik saja, udah balik ke captopril lagi dengan dosis awal. Akhirnya Bapak itu bilang ke saya, yaudah dok, nggak apa-apa deh, saya coba aja. Nggak salah saya coba. Baik, kita coba. Tolong Bapak jalankan pola ini selama kurang lebih 2 minggu. Ya, kalau 2 minggu sembuh, Bapak ketemu saya lagi. Tapi kalau nggak sembuh, nggak usah ketemu saya lagi. Baik dok, kata dia. Dan satu lagi Pak, jangan saya dibilang dokter gila ya. Oke dok, apa pengobatannya? Saya jujur Bu, pada waktu itu saya nggak tahu nih bisa apa enggak. Ini kasus pertama saya, makanya saya bangga menceritakan. Ini kasus pertama saya. Oke dok, apa pengobatannya? Begini Pak, tolong Bapak senyum sehari 20 kali. Dan setiap kali senyum minimal 20 detik. Gila, ini kali dokter ya, kok cuma dikasih senyum doang gitu. Mungkin ya dalam hati dia. Ya udah kita coba. Oke, coba aja Pak. Soalnya saya nggak punya terapi apalagi. Jujur Pak, saya baru mencoba kasus ini. Mudah-mudahan bisa berespon. Apa yang terjadi Bu? Ada yang tahu? Bapak itu datang ke saya lagi 2 minggu kemudian. Ya, dan sambil senyum-senyum. Saya cek, benar tensinya kok bagus. Iya dok, alhamdulillah kok tensi saya bagus ya. Tapi apa hubungannya dok senyum dengan tensi? Ini pinter nih orang ini. Saya terangin, gini Pak. Ternyata orang yang senyum 20 kali, ingat tuh Bu ya, 20 kali nih. 19 kali aja nggak ngefek tuh ya. 20 kali
Dan tolong, kenapa senyumnya harus 20 detik? Jadi kalau senyum itu harus gini, Bu. Senyum, hitung. 1, 2, itu Bu. Jangan gini dong. Selesai. Jangan gitu, Bu. Jadi harus tahan dulu. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Ternyata penelitian, ini penelitian, bukan saya ngomong, Bu. Di dalam otak kita mengeluarkan satu zat namanya beta endorfin. Apa itu? Beta endorfin, zat yang bikin pembuluh darah melebar. Maka itu tensi Bapak bagus. Ya, maka itu disenyum 20 kali selama 20 detik. Dan tidak boleh dirapel. 20 kali 20 detik, boleh nggak dok? Senyum 400 detik sekaligus. Kering itu gigi, itu ya. Jadi tolong senyumnya intermiten. Sekarang senyum, nanti senyum, nanti lagi senyum. Diomelin orang senyum, nggak punya duit senyum, gitu. Ditagih hutang senyum, gitu. Ternyata senyum ini memberikan respon sangat luar biasa. Akhirnya pasien itu lama-lama dos obatnya semakin berkurang. Dan ibu tahu nggak pasien itu siapa? Pasien tersebut orang setiap hari kerjanya ngomel terus menerus. Ya, mohon maaf saya sebut, pas pampres dia. Tegang terus. Waduh, ternyata ketika tegangnya hilang dengan banyak senyum, responnya sangat luar biasa. Maka itu mulai sekarang Bu, banyakin senyum. Berapa kali Bu? 20 kali. Selama 20 detik. Tidak hanya hipertensi loh Bu. Saya punya pasien sakit, susah BAB, ibu-ibu, nenek-nenek datang ke saya. Dok, saya susah BAB, saya ini kata dokternya harus minum Dulcolak terus-menerus. Saya bosan sama Dulcolak. Saya suruh pasien itu, tolong Bu, makanin pepaya 1 buah 1 hari. Ya, 1 hari 1 buah Bu kalau terapi pepaya, bukan 1 slice ya. Sayur setiap hari, minum minimal 2,5 liter per hari. Tolong jalankan ini Nek, sama satu lagi Nek, tolong senyum di pagi hari. Nah, saya suruh terapinya itu. Nenek itu datang lagi seminggu kemudian. Apa yang terjadi? Lancar BAB-nya. Pepaya, sayur berserat, minum air, senyum di pagi hari. Nenek itu akhirnya nanya ke saya, dok, apa hubungannya senyum dengan BAB? Nah, pinter nih neneknya nih ya. Saya bilang begini Nek, ternyata kebanyakan ibu-ibu kalau di pagi hari peristaltik ususnya itu melambat. Kenapa? Karena kalau pagi hari pada ribet semuanya. Ngurusin anak sekolah, ngurusin ini, ngurusin suami gini. Akibatnya itu Bu, peristaltiknya terganggu. Maka itu ketika senyum di pagi hari, itu ternyata mampu mengaktifasi gerak peristaltik usus. Maka itu lancar itu BAB-nya. Maka itu Nek, pentingnya senyum di pagi hari untuk memperlancar BAB supaya pikirannya tidak tegang. Oh gitu dok, iya. Maka itu mulai sekarang senyumlah di pagi hari. Melek, senyum, gitu. Maka itu mohon maaf, ciri-ciri orang yang banyak senyum biasanya mohon maaf banyak kentutnya. Mohon maaf. Karena peristaltiknya menjadi aktif. Tapi ini real, bener Bu, bener. Ya, karena geraknya kan jadi aktif. Dan bersyukur loh Bu, kita masih bisa, mohon maaf, kentut loh. Banyak orang yang dioperasi gara-gara nggak bisa kentut. Makanya bersyukur, cuman nggak ada doanya aja. Ibu tahu nggak gas yang dibuang itu gas apa? Nggak ada yang tahu kan? Nah, ini saya kasih tahu. Gas yang dibuang itu ada 2 gas. Namanya gas metana dan H2S. Dia ngeblend jadi satu. Untung jadi satu Bu. Coba terpisah, metana sendiri, H2S sendiri. Wah repot banget Bu. Gas metana itu gas yang bikin meledak. Coba kalau setiap kentut kita meledak, wah kan repot banget itu Bu. Untung jagung jadi satu loh Bu. Ya, itu hebatnya Allah menciptakan gas itu. Ya, dan ketika jadi satu dia nggak meledak. Dan untung itu H2S. H2S itu tau nggak Ibu apa? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa? Belerang. Belerang itu apa? Sulfur. Sulfur itu untuk apa Ibu? Antiseptik. Kalau kita sakit kulit kan mandi air belerang.
Makanya itu kenapa kalau kita lagi pilek nyium kentut itu plong biasanya tuh. Karena yang dihirup adalah antiseptik. Coba aja coba deh, ibu lagi pilek ada yang kentut, ibu hirup deh. Itu pasti plong bu pasti. Enggak bener bu, ini real bu. Enggak mungkin meninggal bu, enggak mungkin meninggal, percaya sama saya. Ya, enggak ini real bu, karena kita anggap itu image-nya negatif terus menerus. Tolong jangan itu dianggap negatif. Jadi kalau ada sebelah kita yang kentut harusnya bagaimana? Alhamdulillah antum sehat, ibu sehat, ibu hirup aja. Alhamdulillah saya dapat antiseptik gratis dan tidak mungkin meninggal. Tuh, oke bu ya, sepakat. Nggak ini real bu, ini ilmiah ya bu ya. Dan hebatnya Allah menjadikan tubuh kita keren banget. Gas itu bisa diatur-atur kan, mau bunyi bisa, nggak bunyi bisa, kan gitu kan? Bisa sedikit-sedikit, bisa langsung banyak. Hebat tuh Allah menjadikan tubuh kita. Oke, ini senyum. Jadi mulai sekarang bu banyakin senyum. Sepakat ya? Apapun kondisi kita, senyum. Ya, dan ternyata kalau orang senyum, hatinya menjadi bahagia karena keluarnya endorfin. Selain senyum apa lagi? Selain senyum apa lagi? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Banyak zikir, banyak ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Oke ya, satu senyum. Yang kedua, ini penting. Tidurnya Rasulullah. Ternyata tidurnya Rasulullah itu bikin kita menjadi sehat juga. Banyak orang yang saya terapi dengan tidur. Ibu tahu tidurnya Rasulullah gimana? Ada yang tahu? Yang pasti merem. Itu dulu ya, kalau nggak merem nggak tidur. Satu kebiasaan yang luar biasa, Rasulullah itu tidur di sisi kanan atau miring ke kanan. Karena Allah melarang orang tidur tengkurap. Itu ada hadisnya. Ya, tidur tengkurap itu dilarang oleh Allah. Ya. Apalagi telentang, Bu. Itu bisa menyebabkan kematian. Ya, telentang, telen obeng, telen kunci itu mati, Bu ya. Jadi nggak bagus telentang ya Bu ya. Jadi mulai sekarang miring ke kanan. Sepakat ya? Jadi tengkurap dilarang, telentang bikin mati, kan begitu. Jadi miring ke kanan. Sepakat. Ada apa tidur miring ke kanan? Ayo kita kaji. Ketika tidur miring ke kanan, jantung letaknya lebih tinggi. Ntar dulu, jangan-jangan nggak tahu jantung nih. Ibu di mana jantung? Tahu nggak nih? Di mana Bu? Tuh bingung kan? Di tengah, di kiri apa di kanan? Benar. Satu lagi, hati letaknya di mana? Nggak mulai bingung nih. Ini ibu punya hati semua nggak sih? Ayo, di mana hati? Kalau ibu-ibu sakit hati, mana yang dipegang? Bu, mohon maaf, hati letaknya di sini. Saya ajarin. Nih. Di sini mayoritas di sebelah kanan. Makanya kalau ibu sakit hati, megang gini. Saya sakit hati. Nah, ini yang benar ini. Kalau ibu di sini, ini hanya ada jantung dan paru-paru. Ya, sepakat Bu? Besok kalau sakit hati, mana yang dipegang? Saya sakit hati. Bener, nah, ini bener ya. Jantung ini letaknya di kiri sini. Makanya kalau ada nyeri dada di sebelah kiri, waspada. Jangan-jangan ada jantung. Ya Bu ya. Waspada. Kiri. Makanya ketika kita tidur miring ke kanan, apa yang terjadi? Jantung letaknya lebih tinggi. Ketika jantung lebih tinggi, nutrisi ke otak gimana? Menjadi lebih bagus karena otak lebih rendah. Makanya kalau tidur miring kanan itu jangan begini. Ya, batalnya tinggi. Pulang apa? Pagi-paginya langsung salah bantal. Itu ya, itu kasihan bantal disalahin. Baru nggak ada yang salah itu ya. Jadi tidurnya sejajar, makanya Rasul punya bisa tidur itu cukup setelapak tangannya. Jadi kalau pakai bantal nggak usah tebel-tebel. Ini harus lurus posisinya. Miring ke kanan, lurus. Maka jantung lebih tinggi sehingga nutrisi ke otak menjadi lebih bagus. Maka itu Bu, orang-orang yang supaya tidak gampang lupa, otaknya biar tokcer, nggak gampang pikun, tolong nutrisi ke otak harus banyak. Caranya bagaimana? Tidur miring ke kanan dan memperbanyak sujud. Maka itu saya banyak terapi dengan ibadah itu, banyak kasusnya Bu. Termasuk ambeien, itu ternyata paling bagus dengan kita memperbanyak posisi sujud.
Kenapa? Karena anus lebih tinggi daripada jantung, sehingga nutrisi aliran darahnya ke jantung jadi lebih bagus. Salah satu terapi orang ambeien atau hemoroid itu salah satu dengan memperbanyak sujud. Orang supaya nggak gampang pikun, banyakin sujud. Ya, sepakat Ibu? Miring ke kanan. Ternyata miring ke kanan itu banyak manfaatnya. Ya, tidak hanya dari aspek kesehatan. Ya, dari aspek ekonomi saja, tidur miring kanan itu sangat praktis. Coba, orang tidur miring kanan kan satu kasur muat berlima. Bener nggak? Kalau telentang paling banter 3, 2 aja udah penuh kan? Jadi ngirit, ya. Yang kedua, rapi. Coba, suami kanan, istri kanan, anak kanan, rapi. Coba suami kanan, istri kiri, anak nungging kan. Jadi kerapian dimulai dari tempat tidur. Termasuk tadi aspek kesehatan, bikin sirkulasi darah ke otak menjadi bagus. Sama satu lagi yang penting Bu, tolong jangan begadang. Karena yang rohum naum qoblal isya wal haditha ba'daha. Jadi Rasulullah itu melarang tidur sebelum sholat isya dan gosip setelah sholat isya. Tolong jangan banyak gosip. Kalau nggak ada keperluan, tidur. Apa hubungannya dok? Karena ketika tidur di malam-malam, di jam 8 malam sampai jam 9 hitungan saya, saat itulah satu hormon namanya hormon melatonin diproduksi. Melatonin ini adalah hormon anti stres. Melatonin adalah hormon yang bikin imun menjadi bagus. Melatonin adalah hormon yang bikin jantung detaknya lebih aman, pembuluh darah juga tidak bikin ciut. Maka itu aktivasi melatonin dengan tidur di awal malam. Hitungan saya jam 8, jam 9 tidur. Bangun di sepertiga malam, sekitar jam 3, setengah 4 atau jam 2. Ya, supaya apa? Supaya kortisolnya turun. Karena kortisol kalau berlebihan bikin tensi naik, gula naik. Maka itu tidur di awal malam menaikkan melatonin, tidur bangun di awal pagi menurunkan kadar kortisol. Jadi ternyata pola ini yang bikin sehat. Banyak orang yang saya obati supaya tidak stres dengan memulai dari tidurnya. Banyak orang yang hipertensi saya rubah dengan tidurnya di awal malam. Jam 8, jam 9 tidur. Sepakat Ibu? Nggak usah nonton sinetron gitu ya. Sudah habis isya, matikan lampu. Tidur, miring ke kanan, matikan lampu, baca doa. Harus matikan lampu. Karena melatonin terproduksi kalau tidak ada sinar. Setuju ya? Tidur miring kanan. Dan satu lagi tidur siang. Qailullah itu penting. Kapan waktu tidur siang? Habis sholat duha sampai sebelum asar. Terserah mau jam berapa. Tapi qailullah jangan lama-lama. Setengah jam, 1 jam udah maksimal itu. Paling sebentar sudah cukup. Setuju? Mulai sekarang tidurnya dirubah. Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua. Yang ketiga, pola makan. Ya, tadi pertama senyum, yang kedua pola tidur, pola makan. Gimana Ibu makannya Rasulullah? Ada yang tahu? Oke, yang pertama ini penting. Allah bilang di dalam Al-Quran, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Tahu artinya? Perhatikan makananmu. Apa yang diperhatikan kata Allah? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang diperhatikan berarti apa? Halal dan baik. Jangan sekedar halal saja, tapi juga perhatikan baikkah buat tubuh saya. Ada nggak makanan yang halal tetapi tidak baik? Ada nggak Bu? Ada halal tidak baik, banyak. Ya, contoh yang paling sederhana, rumput tuh halal, tapi nggak bagus buat manusia. Bagusnya buat kambing, misalnya, gitu. Ya, jadi konsepnya halal dan baik. Sudah halal dan baik dalam ayat lain Allah ingatin kita apa? Wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Kapan tidak berlebihan? Makan cukup menegakkan tulang punggung, kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Sepertiga. Bukan sepertiga bakul.
Ya, takutnya ini, sepertiga bangkulnya dibabisin, nah itu kebablasan. Ya, tolong ya, porsinya sepertiga. Patokannya apa dok? Makan jangan sampai bunyi kalau bunyi sudah kelewatan. Sudah, gambarannya begitu, sudah kelewatan itu. Jadi sebelum udah cukup, kita harus berhenti. Oke, dan tolong makan ini menjadi hal yang cukup penting. Karena makan kadang-kadang bikin kita sehat, makan pun juga kadang-kadang bikin kita sakit. Saya itu mohon maaf nih Bu, kalau pasien datang kan status masuk duluan. Saya kalau melihat status, udah ketahuan sakitnya Bu. Kalau dilihat alamatnya, Jogja, ketahuan nih, diabetes. Karena orang Jogja seneng yang manis tuh. Apa makannya, geplak, getuk, udek, peyek aja dibikin manis tuh orang Jogja. Maka itu kenapa angka diabetes di Yogyakarta cukup tinggi. Ya, maka itu saya larang orang yang sakit diabetes mengkonsumsi yang manis-manis, termasuk ngelihat orang manis juga saya larang, karena itu bikin gula naik. 1, diabetes. Padang. Udah prediksi nih, kalau nggak jantung, kolesterol, stroke nih, ya kan? Karena setiap hari makannya rendang-rendangan, pagi rendang, siang rendang, malam rendang, mimpi aja rendang, menjadi masalah itu kan. Sunda paling asam urat nih kan, karena semua daun dimakan kecuali daun pintu nggak dimakan gitu. Jadi ternyata penyakit itu bisa dilihat dari asal daerah. Ketahuan banget itu, udah prediksi saya itu. Orang Betawi batu ginjal gitu kan, karena banyak makan jengkol kan. Jengkol itu asam jengkolatnya terlalu tinggi. Jadi kadang-kadang daerah-daerah tertentu punya penyakit yang tertentu karena kebiasaan makan dia yang tidak benar. Maka itu tolong makan itu disesuaikan dengan gigi kita yang paling sederhana bisa kita lihat. Contoh, buaya giginya apa? Taring kan? Maka itu buaya makannya daging. Kambing giginya apa? Nggak ada taring kan dia kan? Maka itu kambing makannya rumput. Kalau manusia ada taring nggak? Berapa jumlahnya? 4. Jumlah gigi kita totalnya berapa? 32. Berarti 4/32 jadi berapa? 1/8. Harusnya logiknya 1/8 bagian kita untuk daging. Jadi makan ayam, daging itu kalau bisa ya 1/8 porsinya. Ini mah enggak, makan steak, sayurnya hiasan doang gitu kan, dagingnya paling banyak. Harusnya banyakin sayur, banyakin buah, ya kan, terus sedikit yang mengandung daging-dagingan, nah, itu kita menjadi sehat. Ya, tapi sayurnya yang aman, ganti-ganti misalnya begitu ya. Maka itu kenapa orang yang banyak sayur, kita nih, khususnya untuk manusia, itu biasanya lebih awet muda. Buktinya apa? Kambing. Kambing tuh awet muda loh Bu. Saya tuh milih kambing Bu. Kambing tua, kambing muda, baru lahir sampai kakek-kakek. Itu wajahnya sama aja tuh. Gak ada yang keriput gitu. Jadi tolong, kalau mau awet muda banyakin sayur ya. Ya makanya orang Sunda bagus-bagus tuh kulitnya karena sayur dimakan terus-menerus. Gitu ya, daun-daun, intinya daun. Nah ternyata makanan itu juga menimbulkan efek manfaat. Ya, di samping dengan efek negatif ketika makanannya tertentu yang berdampak kepada tubuh. Makanya tolong diperhatiin makanannya, ya Bu ya. Karena banyak sekali perubahan pola makan bisa mempengaruhi kesehatan. Contohnya tadi orang hipertensi, itu saya larang mengkonsumsi garam berlebih. Bisa orang-orang hipertensi saya larang untuk jajan. Karena kenapa? Karena di luar garamnya tidak terkontrol. Ya, karena garam yang tinggi bisa menyebabkan tensi yang tinggi. Maka itu kenapa saya selalu mengubah pola hidupnya dulu. Supaya apa? Supaya badan kita ini sesuai dengan fitrah kita. Sepakat Ibu untuk makanan, dan Rasul punya kebiasaan makan pakai apa Bu? Tangan 3 jari. Kenapa 3 jari Bu? Kenapa 3 jari? Kenapa nggak 5 jari? Ternyata 3 jari itu porsinya pas dengan enzim yang ada di mulut. Ya, dan kalau 3 jari sama 5 jari, cantikan yang mana Bu? Oh 3 jari enak, coba kalau 5 jari, oh gini,
melembung-melembung. Maka proses pencernaan jadi nggak sempurna. Udah 3 jari, ngunyahnya yang lama, makannya bareng-bareng. Itu bikin itu, jadi bikin apa ya? Bikin cepat kenyang. Apalagi ngunyahnya yang lama. Yang bikin lama kenyang tuh karena makan langsung, telan, masuk telan, masuk telan. Nah, harusnya dikunyah yang lama. Dan pakai 3 jari. Habis makan Rasul jilat. Ya, karena ini merangsang pengeluaran air liur. Dan ada sunnahnya kalau makan tinggikan kaki kanan. Kayak gini. Atau orang bilang cara warteg kalau laki-laki diangkat. Kenapa harus diangkat? Ibu tahu nggak? Ya, ini penting. Kaki kanan diangkat itu indikator kita gendut apa tidak. Ya, coba kalau kaki kanan diangkat, kemudian kita makan, makanannya nggak nyampe, itu kegendutan. Misalnya begini gitu ya. Jadi kalau bisa diangkat, makan enak, itu sudah cukup ideal. Oke, ntar coba di rumah, jangan di sini, Bu, di rumah aja ya. Itu indikator. Yang kedua, ternyata ketika kita ngangkat kaki, ini ganjel di sini ya. Lambung letaknya di kiri. Maka mulut ini masuknya sempurna ke sini. Maka itu diganjel di sini. Karena kalau nggak diganjel nanti timbul penyakit ini. Jadi bulog kemudian ke sini. Namanya invaginasi atau terjadi endapan di daerah esofagus. Esofagus itu kerongkongan. Maka itu kenapa Rasul melarang kita makan sambil berdiri. Karena kalau berdiri nanti begini terus dia belok ke sini. Nah, dengan diganjel sempurna itu makanan masuk ke daerah lambung. Ya, ini sederhana tapi luar biasa loh efeknya. Dan kalau kita makan ngangkat sedikit kaki begini, kalau ibu-ibu itu membatasi kita makan terlalu kenyang. Biasanya kalau udah kenyang udah begah itu perutnya. Ya, maka itu diangkat sedikit. Kalau ibu-ibu di luar ya beginilah. Nah, ya biar agak ganjel dikit supaya kita membatasi makan. Ya kalau cowok boleh mau kayak warteg silakan deh. Gitu ya. Sepakat? Ini sederhana tetapi efeknya buat tubuh luar biasa. Ya, karena kita kadang-kadang tidak ngikutin makannya cara Nabi. Sudah sepakat ya? Sudah, nih kajiannya panjang sebenarnya. Jadi saya mau singkat-singkat aja. Jadi makan, terus tidur, senyum. Nah, kebiasaan Nabi. Kebiasaan ini juga banyak yang dicontohkan oleh Nabi. Pertama olahraga. Tolong ibu olahraga, ya. Sering saya tanya, ibu sudah olahraga? Sudah dok, seminggu sekali. Itu nggak olahraga, itu tur, ya. Namanya olahraga itu ya setiap hari, rutin. Satu, penting nih. Yang kedua, mohon maaf, banyak sekali ibu-ibu yang punya kasus defisiensi vitamin D. Tahu kenapa ibu? Karena nggak pernah berjemur. Bagaimana, Bu? Saya sering ketemu pasien, Bu kok bisa turun vitamin D? Saya udah jemur dok setiap hari, kok vitamin D saya tetap drop. Ya jelas aja berjemurnya pakai jilbab lengkap, yang nggak bisa masuk. Udah pakai jilbab, pakai SPF 100 lagi. Gimana coba bisa masuk? Yang namanya berjemur itu mohon maaf Bu, cukup pakai BH sama celana dalam aja. Itu yang benar. Kenain matahari. Ya tapi jangan di luar rumah, itu orang gila namanya. Ya di dalam pakai cermin, pantulkan. Ya, jadi kena ke tubuh supaya vitamin D kita bagus. Karena kalau vitamin D kita drop gampang sakit. Apalagi anak-anak kita ini jarang sekali ketemu vitamin D. Makanya sering ada gangguan-gangguan, sering batuk, sering pilek, imun menurun karena kurang berjemur. Buat saya anak nggak apa-apa berjemur, gosong nggak apa-apa deh. Nanti ada pemutih gampang gitu ya. Jadi biar banyakin berjemur. Nah, ibu-ibu sering terjadi defisiensi vitamin D karena nggak pernah berjemur. Tolong ya, olahraga, berjemur, keluarkan keringat dan rutin olahraganya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Ya, mungkin sekitar 30 menit ketemu matahari. Karena penting ini olahraga. Kalau bisa keringetan. Ya, jangan olahraga untuk tur doang atau main doang, tetapi untuk benar-benar badan kita biar sehat. Rasulullah mengajarkan olahraga yang disunahkan seperti memanah, berkuda, dan berenang. Berenang di luar biasa Bu. Kasus saraf kejepit itu bagus dengan berenang.
Kasus orang asma itu bagus dengan berenang. Saya punya pasien asma, itu saya pakai pengobatan dengan berenang sama jadi kori. Jadi kalau ibu punya asma, rutinin jadi kori, itu melatih nafas tuh. Wah, keren banget itu kori. Ya, jadi itu solusinya. Ya, itu berenang dari cara Rasulullah. Terus kebiasaan Rasulullah yang lainnya seperti menjaga kebersihan, misalnya memotong kuku, disunahkan setiap hari Jumat. Dimulai dari apa ibu tahu? Telunjuk kanan, terus ke kiri, dari kiri ke tengah, ini kalau kaki dari kanan ke kiri, gitu ya. Ini Rasul ngajarin sampai seperti itu. Bahkan sunnah fitrah. Salah satu sunnah fitrah yang mohon maaf ini juga sering dilupakan sama ibu-ibu. Salah satunya ibu tahu apa? Ada yang tahu? Mencukur bulu ketiak atau mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Jangan dibalik, mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak. Tolong diingatkan. Ya, saya minta sama ibu, banyak kasus keputihan pada ibu-ibu disebabkan karena ibu-ibu jarang mencukur bulu kemaluannya. Tolong ibu cukur bulu kemaluannya. Setiap apa ibu? Tunggu, jangan-jangan nggak pernah dicukur. Ini mohon maaf ini, dicukur apa bu? Setiap apa bu? Lah mulai bingung deh nih. Saya dicukur apa enggak? Tolong ibu ya. Karena banyak kasus keputihan disebabkan karena jamur. Keputihan karena infeksi, karena daerah yang lembab. Maka itu disunnahkan untuk mencukur bulu kemaluan maksimal 40 hari. Atau sehabis haid saja yang paling mudah hitungnya. Ya, tolong itu. Karena ada satu parasit namanya Sarcoptes KBI, itu ternyata sangat senang di daerah yang rimbun. Tolong dicukur. Terus bulu ketiak, saya minta tolong dicabut. Jangan pakai, mohon maaf kayak deodoran atau apa ya bu ya. Karena efeknya sering terjadi yang namanya limfadenitis. Limfadenitis, infeksi pada daerah kelenjar limfe akibat adanya zat yang menutup keluarnya kelenjar keringat. Maka itu Rasulullah mensunahkan dicabut, cabut. Ya, tapi saran saya cabutnya jangan yang sekaligus, kan ada tuh berat gitu, jangan. Nyicil aja sehari satu ya. Itu biar habis tuh bulunya. Supaya kita keringatnya nggak terlalu banyak. Ini sunnah ya, artinya kebiasaan Rasulullah. Ya, entah ini kontroversi atau apa, tapi Rasulullah mensunnahkan untuk mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Karena sunnah fitrah kata Rasulullah ada 5, memendekkan kumis, hitan, gitu ya, termasuk tadi memotong kuku, mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, gitu ya. Terus yang terakhir ini nanti takutnya kita diskusi aja, dialog. Kalau bisa, kalau kita sakit, usahakan pakai cara yang alami terlebih dahulu, itu jauh lebih aman. Ya, saya bukan anti obat, ya, tapi sedapat mungkin pakai cara yang sederhana. Nenek kita zaman dulu itu gampang banget, sakit dikit, misalnya anak demam, tempelin bawang merah, kan gitu tuh. Ya, anak kita paling sakit sedikit, kadang-kadang diminumin pakai daun saga. Ya, maka itu kenapa anak-anak, mohon maaf nih bu, anak-anak kampung sama anak-anak kota, itu daya tahan tubuhnya bagus anak kampung. Kenapa? Kenapa anak kampung lebih bagus? Lihat contohnya, kalau lagi musim hujan, anak kampung gimana? Hujan. Anak kota? Kena anginnya aja bu, masuk angin itu bu. Kenapa bu? Karena anak kampung itu respon imunnya bagus banget. Kenapa bagus? Anak kota pilek dikit dokter, pilek dikit obat. Akibatnya kan kalau anak sakit misalnya karena penyebabnya karena kuman. Kuman itu kan secara alami akan dimakan yang namanya sel darah putih. Kuman itu masuk, harusnya dimakan sel darah putih, dikasih antibiotik. Kumannya gimana? Mati memang, batuk pileknya sembuh. Imunnya gimana bu? Nggak terlatih, ya udah mati. Ada kuman lagi, ya udah mati, tidur saya. Begitu tuh. Makanya tuh anak kampung teh hebat-hebat. Lihat kalau anak kampung lagi pilek, mereka ngapain paling? Lap. Kan begitu kan bu? Kadang-kadang ditelan. Nah kan begitu kan? Anak kota pilek dikit obat, Jadi wajar saja bu, respon imun kita nggak terlatih. Tapi kan dok resiko bener, dievaluasi, pakai cara-cara yang alami dulu saja.
Kayak tadi kerok. Anak saya kalau lagi nggak enak badan kerok dulu, Bu. Saya tuh kerok tuh jadi apa ya? Jadi habit jadi keluarga saya. Nanti kan ketergantungan pori-porinya terbuka. Ketergantungan kerok lebih bagus daripada ketergantungan obat. Saya bilang begitu. Ya, pakai cara-cara yang natural. Nih, timbul pertanyaan, kenapa Dokter Agus pakai herbal dulu sih, nggak kimia dulu? Emang Dokter Agus anti kimia? Enggak, saya dosen fakultas kedokteran, saya ngajarin kimia. Cuman saya pilih yang sederhana dulu. Alasannya cuma satu, kenapa saya pakai herbal? Cuma satu, Bu, alasan saya. Karena Rasulullah banyak merekomendasikan herbal. Saya bikin buku Kitab Pedoman Pengobatan Nabi, sepertiga dari buku saya itu bicara hadis-hadis tentang herbal. Misalnya apa? Habatus sauda, minyak zaitun, al-bahri. Ya kan, itu kan herbal semua itu, Bu. Dan Rasul merekomendasikan itu. Padahal ada bangsa Romawi, ada bangsa Mesir, ada bangsa Yunani. Dan saya alhamdulillah sudah bisa mengajar di Fakultas Kedokteran belajar herbal. Sudah diterima. Alhamdulillah Fakultas Kedokteran saya ngajar di UHAMKA, dekat sini. Dan di situ ada blok namanya blok elektif. Itu ada blok tibun nabawi, pengobatan cara Nabi, dan ada blok herbal. Jadi sudah bisa diterima, gitu ya. Dan itu ilmiah. Nah, kebenaran saya S2 herbal juga. Jadi S2 saya biomedik, agama dan kedokteran, herbal, gitu ya. Jadi saya belajar herbal juga, ternyata hebat banget loh. Respon imun kita jauh lebih bagus. Terus dokter anti obat kimia? Enggak. Dalam beberapa kasus saya masih pakai obat kimia. Jadi upaya gitu dulu, pakai cara pola hidup, pola makan, cara sederhana, herbal, kalau nggak bisa baru kimia. Karena efek samping obat juga harus kita waspadai. Jadi tolong ibu kalau dapat obat, lihat di internet efek sampingnya, lihat supaya kita hati-hati. Karena doanya Rasul gimana? Ada yang hafal? Allahumma Rabbana atibil bas isfi wa anta safi la sifaan illa sifa'u sifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit, tapi jangan menimbulkan penyakit yang lain. Sakit radang tenggorok, dikasih obat radang, besok sakit lambung. Kan gitu, karena obat radang mengiritasi lambung. Nanti diobatin lambungnya, obatin radangnya, hatinya bengkak. Diobatin banyak penyakitnya, ginjalnya rusak. Ini kapan selesai penyakit? Ya, maka itu kenapa saya bercita-cita mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semuanya. Ya, dan mudah-mudahan kita coba hidupkan sunnah Rasulullah dengan mengikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Mudah-mudahan ini bikin kita sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita dialog saja ya Bu ya. Silakan kalau mau konsul di sini boleh, mumpung gratis. Ya, di tempat saya nanti bayar gitu ya. Silakan kalau bertanya, mumpung masih ada waktu. Sampai jam berapa saya ya? Sampai sore boleh. Maunya. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Tadi udah duluan. Ini oke, 1, 2 dulu ya. Ya, boleh. Satu saya jawab, langsung saya jawab. Oke, bentar ya. Sohibul Bait dulu ya. Oh, Sohibul Bait ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mungkin pastinya pertanyaan dari Mbak Mila ya. Diet ala Rasulullah itu bagaimana ya? Iya. Iya. Berarti diet ala Nabi ya. Nanti saya akan keluarin bukunya tuh, diet ala Nabi. Kita tuh bermacam-macam diet. Diet golongan darah, diet keton, diet intermiten, diet ala artis. Wah, diet misalnya diet ala Deddy Corbuzier, diet ala Huges. Waduh, ini umat Islam kayak nggak punya diet apa ini ya? Sebenarnya diet yang paling bagus itu kan contoh yang jelas-jelas terbukti kan Rasulullah. Badannya bagus dalam beberapa kisah gitu. Kenapa nggak kita ikuti diet ala Nabi? Betul kan? Sudah sederhana diet ala Nabi itu. Ya, yang pertama. Tadi saya bilang makan gimana? Cukup menegakkan tulang punggung. Artinya sedikit saja. Kalau tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. 1. Yang kedua, Rasul punya kebiasaan itu puasa. Jadi mohon maaf, saya lebih memilih orang itu saya suruh puasa Daud ketimbang intermittent fasting.
Karena puasa Daud itu ada proses yang namanya autofagi. Wah, keren banget itu autofagi. Ibu tahu kenapa di dalam Al-Quran Allah bilang kutiba alaikumusiyam? Tahu kenapa kutiba? Kutiba itu berdasarkan dari kata-kata kataba. Kataba itu apa? Buku. Kalau bahasanya di situ kutiba alaikumusiyam, sudah tertuliskan atas kamu untuk berpuasa. Jadi levelnya bukan wajib, di atasnya wajib. Ya, kalau wajib pasti ditulis kata-kata wajaba alaikumusiyam atau fardu ain istilahnya. Enggak levelnya. Ternyata levelnya kutiba. Kutiba itu defaultnya manusia, defaultnya atau susunan pabriknya manusia. Allah ciptakan harus setiap tahun itu puasa. Karena kalau nggak puasa rusak badannya. Jadi ibarat kita menciptakan mobil itu harus ganti oli, kira-kira begitulah. Atau harus servis, karena kalau nggak ada servis mobilnya gimana? Rusak. Maka itu kenapa pentingnya puasa, karena kata-kata kutiba minimal setahun sekali. Apalagi kalau kita melakukan puasa Daud itu, wah keren banget. Jadi kalau ibu mau diet yang bagus tuh puasa Daud, keren. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga kan tidak bisa dibilangin bu, tolong yang halal dan baik. Jadi kalau kita makan nih, kok ini banyak lemaknya ya, kurangi sedikit saja. Porsi gigi kita gimana? Banyakin sayur, banyakin buah. Jadi kalau makan ini bu, idealnya nih ya, nasi sedikit, daging boleh sedikit, 1/8 atau 1/7, sayurnya dibanyakin. Nasi 3 sendok, sayur sepanci, terus itu sedikit. Itu aman untuk diet sebenarnya. Tapi dilihat jangan kebanyakan sayur yang hijau-hijau, perlu diwaspadai kalau berlebihan. Ya, dengan kadar yang cukup. Ya, nanti saya akan berikan tips harian Rasulullah dari pagi makannya apa, cemilannya apa, siangnya apa, itu akan saya launching lagi itu buku diet ala Rasulullah. Ya, tetapi Rasul sudah mengajarkan konsep dietnya adalah food balancing. Ada konsep diet Andang Gunawan food combining, pernah dengar nggak? Nah, Islam itu lebih condong ke food balancing. Ya, Rasul itu kalau punya kebiasaan ada makanan, tidak ada berpuasa. Nah, kebiasaan puasa ini tidak kita lakukan. Daripada intermittent fasting, mendingan puasa Daud, keren banget lah. Ya, udah dapat pahala, terus siklus puasanya mengikuti sirkadian tubuh. Kenapa puasa di siang hari malam tidak? Itu sirkadian loh, Bu. Karena hormonnya itu bergantung dari sirkadian tubuh. Makanya kenapa puasa itu di siang hari. Makanya itu hebatnya puasa Daud. Ya, konsep tadi sepertiga atau cukup menegakkan tulang punggung. Ya, jadi dietnya itu nggak terlalu ribet cara Rasulullah itu. Cuman tadi diperhatikan ya, halal dan baik. Pada orang yang hipertensi, tolong diperhatikan garamnya. Pada orang yang diabetes, perhatikan gulanya. Orang yang sakit kolesterol, perhatikan lemaknya. Nah, jadi Valian Zuri ini maknanya luas sekali. Ya, jadi tergantung kebutuhan dari masing-masing individu. Gitu ya. Ini gambaran besarnya Bu untuk diet ala Rasulullah. Kalau saya berpikir diet yang paling bagus ya ikutin Rasul. Boleh makan tapi diperhatikan apa yang aman buat kita, apa yang tidak aman buat kita. Tapi buat saya itu sudah nggak perlu diet ya kayaknya ya. Ya tolong Bu ya, jangan terlalu kurus-kurus banget gitu ya. Ideal gampang ngitungnya, indeks massa tubuh ya. IMT kita harus ideal. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan di gambaran kasarnya. Oke, lanjut silakan. Ya. Ya, terima kasih dokter. Ya. Tadi dokter mengatakan bahwa sujud dapat untuk meningkatkan nutrisi otak ya dok. Ya. Nah, bagaimana kasusnya bagi kasus ibu-ibu, khusus saya lah ya, punya masalah di lutut. Jadi untuk sholat atau sujud aja susah gitu. Ya. Jadi bagaimana pengobatannya menurut Rasul, ala Rasul? Yang Terima kasih, pertama Dok. lututnya dibenerin dulu. Ya, ibu punya sakit lututnya apa?
Sakit lutut ibu apa? Nah, bedain ya antara pengapuran, tulang keropos, oli habis, beda nih. Ya, kalau tulang keropos berarti kekurangan kalsium. Kalau pengapuran bisa jadi keropos, bisa jadi nggak keropos, tapi kapurnya ngendep di luar-luar tulang. Namanya pengapuran. Ada yang karena penyempitan, sela-selinya nyempit, timbul gesek-gesekan, timbul radang sendi. Nah, ibu termasuk kategori apa? Saya lihat rongsennya dulu. Karena pengobatannya akan berbeda-beda. Kalau misalnya saya contoh penyempitan sendi, berarti logikanya gimana? Jangan disempitin. Ya gimana caranya ibu? Berat badan dikurangi dulu. Karena kalau berat badan nggak dikurangi ya tetap nyempit. Ibarat mobil, pernya ada barang kebanyakan. Pernya gimana bu? Turun. Supaya pernya naik diapain? Barangnya dikurangi. Sama dengan ibu, kalau misalnya nyempit, kurangi berat badan ke targetnya ke ideal. Satu, kalau pengapuran jangan banyak makan kapur. Apa sumber kapur? Mohon maaf nih sebutin ya. Ayam, daging, jeroan, seafood, kuning telur, sayuran hijau-hijau tua. Maka itu makanan yang paling aman nih cara gampangnya. Ikan, putih telur, dan sayur tidak berwarna hijau tua. Contohnya apa? Wortel, terong, oyong, labu siam, labu kuning, sawi putih. Tuh saya kayak tukang sayur aja. Sampai apa ya bu ya. Sama satu lagi yang penting, banyakin berjemur supaya kapurnya bisa masuk bu. Ya, kena ini dengkulnya matahari. Sama kalau memang kurang konsumsi vitamin D. Pengobatan lama, pengalaman saya 1 tahun baru hilang tuh kapurnya. Asal jangan ditambah kapur. Ya, karena udah banyak. Nah, biasanya sering terjadi pengapuran pas ibu menopause tuh. Karena kadar estrogen dan progesteron yang rendah. Kalsium bisa masuk ke dalam tulang kalau ada estrogen dan progesteron. Maka itu pentingnya asupan progesteron dan estrogen. Apa sumber estrogen dan progesteron? Yang pertama, biji bunga matahari. Kuaci, tapi yang plain, jangan yang asin dan jangan yang rasa-rasa. Plain. Maka itu ibu-ibu kalau pengen ngemilin kuaci itu nggak bikin gemuk, yang ada jontor bibirnya, gitu kan? Karena pengupasnya. Satu, kedua bengkoang. Bengkoang ini merupakan memiliki kandungan hormon estrogen. Terus kemudian apalagi? Genistein. Genistein itu dari kedelai. Kedelai itu juga merupakan memiliki kandungan yang mirip sekali dengan hormon estrogen. Terus kemudian apa yang progesteron? Sumbernya ubi ungu sama terong bulat. Nah, itu tolong diperbanyak. Tapi yang paling tinggi itu dari kuaci bunga matahari. Keren itu. Sampai ada kan minyak dari kuaci bunga matahari. Nah, itu untuk kalau memang pada orang-orang pengapuran karena aspek menopause. Ya bu ya, dan menopause itu memang akan timbul banyak masalah. Salah satunya adalah di persendian. Maka itu tolong ibu-ibu yang menopause berat badannya harus ideal. Jangan terlalu gemuk. Oke ibu, boleh makan tapi tolong diperhatikan. Jangan berlebihan. Minyak zaitun boleh. Yang sebenarnya gini bu, minyak itu bagus. Yang bikin jelek itu ketika minyak dipanaskan. Kalau panas bu, dia timbul yang namanya trans fat. Nah itu yang bahaya. Ya, yang boleh makan minyak yang paling bagus tuh ditaburkan ke sayur kayak salad gitu ya. Tapi kalau digoreng panas, nah itu biasanya resiko. Apalagi panasnya berulang. Wah, makin trans fatnya banyak. Jadi kalau bisa boleh pakai minyak. Kalaupun terpaksa menggoreng, gorengnya pertama kali. Kalau terpaksa ya, dan pilih minyak goreng yang titik didihnya tinggi. Biasanya VCO. Virgin coconut oil, itu titik didihnya paling tinggi kalau mau goreng. Tapi saran saya yang paling bagus rebus, kukus, pepes. Itu yang paling bagus ya bu ya, untuk keamanan. Sekali-kali goreng boleh tadi, jangan berlebihan. Ibu ya, jelas ibu? Jelas. Oke, ada lagi pertanyaan? Ustaz izin membacakan Ya, pertanyaan boleh, dari yang boleh. online ya. Oh ada yang online juga? Ada live Oh Instagram. ini live. Oh. Live, nah live Luar dari biasa. tadi. Oke, ini dari Mbak Oni Sahadati. Ya.
Ustadz, untuk penyakit autoimun, apakah ada terapi-terapi secara ilmiah? Ya. Ibu tahu nggak penyakit autoimun apa? Sistem kekebalan tubuh. Ada yang tahu nggak? Autoimun itu artinya kekebalan tubuh kita yang harusnya menjaga tubuh kita, tapi dia merusak tubuh kita. Ya, jadi harusnya tubuh itu dilindungi, tapi malah dirusak. Misalnya ada imun ngerusak tiroid, timbul penyakit namanya Graves disease. Ngerusak sendi, timbul penyakit rheumatoid arthritis. Ngerusak pankreas, timbul diabetes tipe 1. Ngerusak trombosit, timbul ITP. Rusak banyak organ, timbul penyakit lupus. Kenapa timbul penyakit autoimun? Penyebabnya tidak diketahui. Wallahu a'lam. Tapi diduga faktor pencetus. Apa pencetusnya? Bisa karena obat-obatan tertentu. Bisa karena pola hidup kita. Sering banyak unsur-unsur sintetik. Ini yang paling masalah. Ya, banyak mengandung 5P. Penyedap, pengawet, perasa, pewarna, pemanis sintetik. Sehingga tubuhnya sering salah arti. Tolong hindari itu, Ibu. Ya, penyedap, pengawet, perasa, pewarna. Banyak makanan mengandung unsur-unsur tersebut. Dan itu menyebabkan respon imun kita menjadi masalah. Ya, atau penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan imun kita juga timbul masalah. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti. Konsep pengobatan medis biasanya orang yang penyakit autoimun itu ditekan imunnya atau disupres. Biasanya dikasih golongan obat-obat steroid. Kalau tidak disupres, biasanya dibunuh imunnya. Dikasih obat yang namanya methotrexate. Ya, apakah cara ini menjadi solusi? Biasanya harus minum obat terus-terusan. Saya punya pasien penyakit sindroma nefrotik pada anak kecil, dia tergantung dengan steroid, akibatnya timbul masalah akibat steroid. Apa masalahnya? Lambungnya jadi rusak, gangguan pertumbuhan. Anak umur 14 tahun kayak anak umur 6 tahun. Ya, tulangnya gangguan pertumbuhan. Kasihan banget itu. Karena memang penyakit autoimun. Nah, ibaratnya begini. Tentara kita ini lagi salah. Harusnya tentara itu fungsinya melindungi rakyatnya dan mencegah orang asing. Tentara kita ada lagi error nih. Orang asing boleh masuk, rakyatnya ditangkap-tangkapin dan dibunuh-bunuhin. Nah, itu autoimun. Nah, pengobatannya dengan cara tentaranya dikerangkeng atau dibunuh-bunuhin. Itu bukan solusi. Yang benar adalah tentaranya dikasih tahu, diajarin ini nggak bagus, ini bagus. Kalau dalam istilah kedokterannya namanya imunomodulating, atau kita menyebutnya memodulasi imun, diaktifasi T helpernya. Jadi imunnya diajarin ini yang nggak bener loh, ini bener loh, kayak begitu. Nah, ada beberapa tanaman obat yang bersifat imunomodulating. Salah satunya adalah habatus sauda. Ya, hebat ini habatus sauda. Sama satu lagi, imun itu kan makhluk Allah kan? Makhluk Allah itu semuanya nurut sama Allah nggak? Yang nggak nurut kan manusia aja. Tapi kan makhluk Allah nurut. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bahwa seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah. Termasuk imun. Imunnya bertasbih. Maka itu kalau dia bertasbih, maka dia akan kembali kepada fitrahnya. Maka itu solusi untuk penyakit autoimun. Mohon maaf, tolong perbaiki diri kita. Dekat sama Allah, sering baca Quran, ibadah yang banyak. Ya, saya punya pasien dokter penyakit autoimun, ya udah dirubah pola hidupnya, pola ibadahnya diperbaiki, dan saya kasih namanya habatus sauda salah satunya, supaya memodulasi respon imun. Ya, dengan izin Allah, sekali lagi bukan saya menyembuhin, ternyata banyak hasil yang cukup bagus, walaupun ada juga yang tidak bagus. Namanya pengobatan pasti ada yang berespon, ada yang tidak berespon, karena masing-masing individu berbeda-beda. Terus dokter menyetop steroid, saya tidak berani stop mendadak. Saya turunkan bertahap, kemudian saya substitusi dengan imunomodulator. Imunomodulator dengan menggunakan habatus sauda.
Dan kadang-kadang saya kombinasi dengan pare dan daun pepaya karena dia bersifat sedikit imunosupresan tapi lebih dominan ke imunomodulator. Pusing ya Bu ya, ini bahasa apa sih dong? Modulator, stimulator, supresor. Pokoknya imunnya dikasih tahu, diajarin lah gitulah. Tentaranya ini tolong rakyatnya dilindungi, orang asing diusir-usirin. Nah kira-kira begitulah, dikasih tahu, diajarin, dipinterin imunnya supaya imunnya nggak salah. Itu namanya imunomodulator. Kalau supresor itu imunnya ditekan, ibarat tentaranya salah dipenjarain dan dibunuh-bunuhin. Nah itu namanya imunosupresan. Nah jangan disupres karena dia akan bentuk lagi, terbentuk lagi. Kapan solusinya? Maka itu saya pakai modulasi. Maka itu kenapa Rasul bilang habatus sauda bisa mengobati semua penyakit kecuali kematian. Saya pakai habatus sauda. Ternyata responnya bagus. Tapi hati-hati ya untuk penggunaan herbal. Ini sering nih di YouTube ada herbal apa, sering juga ada iklan herbal apa, hati-hati. Herbal itu harus ada indikasi, kontraindikasi, dan interaksi serta efek samping yang harus dipertimbangkan. Saran saya jangan apa-apa dari YouTube langsung ditelan. Ya, yang pertama kita harus perhatikan yang ngomong itu siapa. Itu perhatikan dulu. Ya, kalau yang ngomong misalnya tukang sayur, ya nggak pas, gitu kan? Atau misalnya dia ngomong tapi dia misalnya mohon maaf, misalnya tidak punya ilmunya, kan juga nggak tepat. Jadi harus perhatikan yang berbicara juga. Ya, terus kalau pakai herbal harus ada aturan dosis dan juga ada indikasi dan kontraindikasi. Contoh, orang yang sakit kolesterol tapi dia punya sakit mah. Kolesterol ingat kita pakai bawang putih, dikasih bawang putih orang sakit mah, jebol itu sakitnya. Jadi ada kontraindikasi. Jadi waspada ya, harus benar-benar pastikan indikasinya apa, kontraindikasinya apa. Kayak sakit sendi tadi itu. Kalau pengapuran, ya jangan dikasih kapur, tapi kalau tulang keropos harus dikasih kapur. Jadi logiknya harus begitu. Caranya gimana? Dicek dulu. Ini benar pengapuran apa tulang keropos. Kalau tulang keropos dikasih kapur. Nah itu pengobatan harus tepat diagnostik. Paham Ibu ya? Mudah-mudahan yang di sini bisa dipahami. Ya, baik. Kita masih ada waktu 10 menit lagi, Ya. masih boleh ya? Ya, silakan. Udah dua tuh belakang banyak tuh ya Allah. Boleh minta tangannya sih nambah 1 jam lagi gitu ya untuk tanya jawab ya, tapi gimana? Maaf ya sayang. 1, 2 dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya pembekam. Ya. Dan beberapa teman saya banyak sekali keluhan autoimun, kemudian PCOS, rahim dan lain-lain. Teman terapis saya itu pernah, ini sekedar sharing aja, teman terapis saya itu pernah terapi teman juga yang ada penebalan dinding rahim. Kenapa Bung lihat saya ngos-ngosan? Ya, nah terus dia cerita ke saya, kebetulan saya kan belum pernah menangani kasus seperti itu. Alhamdulillah setelah rutin berbekam, termasuk bagian perut dan bekam sunnah seperti biasa, berangsur penebalan udah normal, jadi udah nggak ada penebalan lagi. Nah, yang mau saya tanyakan tentang autoimun. Kalau nggak salah saya pernah lihat video dokter tentang bekam itu bisa menstabilkan imun kan, kalau nggak salah. Nah, untuk kasus autoimun, apakah boleh dibekam? Kemudian tadi kan ada herbal yang disarankan. Maksudnya sedikit yang saya ketahui, kalau misalnya herbal itu tidak satu macam, maksudnya dibarengi dengan herbal lainnya untuk penstabil gitu ya, misalnya itu ya dokter ya, kayak misalnya untuk lambungnya biar nggak bermasalah kayak gitu-gitu. Boleh kasih sarannya dokter kalau untuk kasus yang tadi autoimun atau PCOS atau semacamnya yang berkaitan dengan kerahiman, itu baiknya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bekam ini merupakan sunnah Rasulullah. Hadisnya ada afdolama tadawaitum bihil hijamah.
sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Disunnahkan 1 bulan 1 kali, 17, 19, dan 21 Hijriah. Ya, dan ini juga oleh Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj, malaikat memerintahkan kepada Rasulullah, perintahkan umatmu untuk berbekam. Jadi tolong ibu-ibu rutinkan berbekam, bagus. Ya, 1 bulan 1 kali. Ya, tapi tolong perlu dicatat, hati-hati ibu kalau membekam, perhatikan harus steril. Ya, karena khawatir kalau nggak steril bisa nularin penyakit. Perhatikan baik-baik sterilisasinya. Ya, kalau bisa alat kopnya diperhatikan, kalau bisa beli alat kop sendiri, gitu ya. Tolong itu yang harus diperhatikan. Apakah bekam bisa memodulasi imun? Penelitiannya belum banyak, tetapi patut dicoba. Tapi ada beberapa jurnal memang bisa membantu meningkatkan respon imun. Meningkatkan di sini bisa yang kurang dilebihkan, ketika berlebihan pun jika dikurangi. Jadi bisa dicoba walaupun penelitiannya masih sangat sedikit. Boleh ibu dirutinkan berbekam. Ya, karena memang ada respon imun ketika terjadinya proses pembekaman. Terus kemudian ketika ada orang punya kasus penebalan dinding rahim, penyebabnya apa dulu diperhatikan. Ada penebalan dinding rahim karena gangguan hormon, maka hormonnya yang harus dibenarkan. Apa yang menyebabkan gangguan hormon? Banyak faktor. Apakah ada masalah di otaknya atau ada masalah di indung telurnya? Itu juga harus dicek dulu, gitu ya. Permasalahannya apa? Atau karena mungkin saja di situ dia ada massa atau benjolan. Itu juga pengobatannya berbeda. Jadi dilihat tergantung penyebabnya apa, baru herbalnya apa. Terus kalau herbal untuk autoimun, apakah kita perlu kombinasi? Tergantung kondisinya lagi. Misalnya begini, dia punya penyakit autoimun di tiroid, tiroidnya membesar, maka memang harus ditambahkan dengan beberapa herbal. Selain habatus sauda, tambah dengan tapak darah, tambah dengan keladi tikus. Atau contoh lagi autoimun yang menyerang pankreas, kasih habatus sauda, tapi juga ditambah lagi pare sama daun salam. Jadi tergantung target nyerang autoimunnya di mana. Karena autoimun itu bisa nyerang ke mana. Penyakit kulit, timbul penyakit autoimun namanya psoriasis, ya kan? Jadi tergantung tuh target autoimunnya kemana. Tapi apakah bekam bisa untuk autoimun? Penelitiannya masih panjang. Tetapi ada beberapa penelitian yang bagus juga untuk meningkatkan respon imun. Jadi begitu ibu, boleh dicoba, gitu ya. Tapi saran saya perhatikan sterilisasi, perhatikan jumlah titiknya, tensi terlebih dahulu sebelum berbekam, karena tensi yang rendah juga punya potensi resiko ketika berbekam. Jadi tolong itu diperhatikan. Tapi yang pasti Rasulullah bilang, pada waktu itu banyak pengobatan, ada bangsa Romawi, ada bangsa Mesir, ada bangsa Cina, tapi Rasul bilang afdola ma tadawaitum bil hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan pada waktu itu adalah berbekam. Jadi tolong berbekam 1 bulan 1 kali. Wah, pas nih ada ahli bekamnya. Ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oke, satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, saya tertarik dengan cerita dokter tadi tentang pasien yang sakit jantung, kalau jantung koroner ya. Terus setelah beberapa saat ternyata tumbuh pembuluh-pembuluh darah di jantungnya setelah dicek, yang kecil-kecil gitu. Nah, itu apa yang membuat pembuluh darah itu numbuh seperti itu, Dok? Yang membuat saya pikir jantung lebih sehat gitu ya. Ya. Iya, jadi begini Bu, proses namanya angiogenesis. Angiogenesis itu terjadi sunatullah. Misal gitu, misalnya kayak kanker, itu tau kanker. Kenapa kanker itu bisa hidup banyak Bu? Karena dia bikin angiogenesis. Apa sih? Bikin akarnya banyak, supaya dia dapat makanan. Ya, sama dengan tubuh. Tubuh itu juga gitu Bu, ketika dia tidak mendapatkan makanan atau dia bermasalah, pasti tubuh akan bikin angiogenesis. Contohnya ketika luka. Kenapa luka robek itu kok nutupnya cepet ya? 2 minggu langsung rapat.
ternyata tubuhnya bikin angiogenesis dulu sementara. Nah, proses angiogenesis terjadi ketika tubuh membutuhkan. Kalau nggak butuh ya tubuh nggak bisa angiogenesis. Kalau angiogenesis itu bahaya, timbul tumor, timbul kanker. Jadi secara fitrah tubuh kita itu punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri sebenarnya. Ketika nyumbat, maka tubuh akan kompensasi pembuluh darah baru sebagai akibat kompensasi. Tapi jangan dibikin pembuluh darah baru terus-terusan, nanti bahaya. Malah jadi kanker nanti kalau kebanyakan angiogenesis. Itulah hebatnya tubuh, maka tubuh itu ngikutin sesuai dengan sunatullahnya. Nah, supaya dia kembali kepada sunatullah, aspek apa? Ibadah. Siapa yang mengatur hidup kita? Coba ibu renungi baik-baik. Ibu minum air ini. Minum air nih ya. Masuk ke dalam mulut. Kemudian diserap. Masuk ke dalam ginjal. Kemudian disaring, keluar urin. Pertanyaannya, itu yang melakukan penyerapan, penyaringan, ibu suruh apa enggak? Yang satu, ibu makan kue, masuk ke dalam mulut, diserap di usus, jadi tenaga. Ibu suruh enggak? Enggak. Kesimpulannya apa, Bu? Tubuh kita ini sebenarnya sudah diatur defaultnya. Fungsinya sudah diatur oleh Allah. Manusia itu cuman tugasnya apa sih, Bu, sebenarnya? Cuman hanya menikmati saja kan. Aduh enak banget ini minum, tapi nggak mikirin kan gimana yang terjadi di dalam tubuh. Aduh enak nih makan. Makanya kalau seandainya ada manusia yang nggak bersyukur mah kebangetan coba. Udah dikasih semuanya gratis sama Allah, kita tinggal nikmati doang. Tinggal nikmati aja tuh. Maka itu sangat aneh kalau ada orang yang nggak bersyukur. Maka itu kan bilang berkali-kali tuh, Abi ayyi ala irabbikuma tukadziban, makan nikmat Tuhanku yang mana kayak kamu dustakan. Coba kalau hidup kita sibuk mikirin tubuh kita, Bu. Lagi minum, tolong ginjal kerja. Lagi makan, tolong usus ya gitu ya. Sibuk ngurusin ginjal, sibuk ngurusin usus, lupa ngurusin jantung. Kira-kira gimana, Bu? Mati. Ternyata hidup kita itu udah dibikin enak sama Allah loh. Maka itu kenapa Rasulullah pernah ditanya pada seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu rajin ibadahnya? Padahal engkau itu sudah diampuni dosanya, sudah dijamin masuk surga, tapi kok ibadah masih rajin? Apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Tolong bersyukur. Ya, itu konsepnya itu. Karena tubuh kita itu ternyata sudah defaultnya dari Allah, dan dia mengembalikan sesuai dengan fitrahnya. Ketika kurang, dia lengkapi. Ketika begini, dia melakukan begini. Hebatnya tubuh kita. Jadi, kita nggak bisa nyuruh-nyuruh, tolong dong angiogenesis. Nggak bisa, udah. Itu kompensasi tubuh saja. Jadi tubuh punya kompensasi. Nggak bisa kita langsung, tubuhnya langsung dong nyuruhin, nggak bisa. Karena kita nggak bisa nyuruh tubuh kita. Maka itu kenapa kita diminta sama Allah, nggak usah tuh mikir macam-macam. Tugas kita cuma satu. Tahu tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk ibadah. Ya, ini kadang-kadang kita nggak mau ibadah, lupa nih dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita berdayakan fungsi tubuh, minta sama Allah, karena Allah yang akan menggerakkan tubuh itu. Karena mereka nggak bisa bergerak kalau nggak izin sama Allah. Nah, penelitian saya ini, Bu, ini keren banget, Bu. Penelitian S3 saya itu tentang kuman. Ya, saya tertarik dengan sebuah ayat di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu obat dan rahmat, tapi bagi yang yakin. Karena manusia itu bisa yakin, bisa enggak kan susah kan tuh. Karena manusia punya will. Karena manusia itu punya kehendak, ya kan? Bisa jahat, bisa baik. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Bisa fujur, bisa takwa. Makanya punya will. Maka saya melakukan penelitian tidak ke manusia, akhirnya ke binatang. Saya teliti ke kuman. Ternyata kuman, makhluk Allah yang dibacakan Quran itu luar biasa. Dia diem. Dibacain Quran, dia diem. Akhirnya dia nggak tumbuh. Karena dia tunduk dengan bacaan Quran. Jadi saya melihat, wah luar biasa ini kuman.
Ini manusia dibacain Quran, boro-boro dengerin, masih aja berisik tuh. Kuman dibacain Quran dan nurut. Ya. Saya meneliti Bu, bandingin antara musik klasik, puisi Arab, sama baca Quran. Kalau musik klasik kan masih joget-joget Bu, ya kan masih tumbuh. Tapi dibacain Quran dia diem coba. Bahkan saya coba neliti, coba orang yang marah-marah, saya rekam, kemudian saya bacain tuh si kuman, ternyata tumbuhnya lebih banyak daripada yang nggak marah-marah. Makanya itu marah-marah nggak boleh itu. Ya kecuali ketika agama kita diganggu. Ya, bahkan ketika saya coba bandingkan antara ustadz yang makrosnya benar sama ustadz yang makrosnya nggak benar, ternyata yang paling bagus yang tajwidnya yang benar. Jadi pentingnya kita belajar tajwid. Dan Quran itu, si kuman itu ternyata paham loh. Ketika dibacain Quran, dia tunduk. Jadi ternyata benar kata sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih, termasuk sel dalam tubuh kita bertasbih, termasuk imun dalam tubuh kita bertasbih, termasuk sel di limpa pembuluh darah juga bertasbih. Maka itu kenapa kita kalau pengen sehat dekat sama Allah dulu. Itu kunci. Bukan mikirnya obat dekat dulu. Ini yang nyembuhin Allah kan. Kita yakin gak sih sama Allah gitu. Ternyata banyak di antara kita gak yakin sama Allah. Yakin cuma di mulut tapi gak bisa menghadirkan Allah. Itu yang jadi masalah. Saya sering ngasih pertanyaan kepada pasien-pasien tentang bagaimana tentang tauhid. Ternyata banyak di antara kita tidak mengenal Allah. Nah penting ini belajar tauhid. Ya nanti mungkin lain waktu kita belajar tauhid, kita belajar herbal, kita belajar bekam. Bahkan kemarin saya training ibu-ibu di mana itu sehat, cantik dari bumbu dapur. Nah, jadi mainannya bumbu dapur. Ya sebenarnya cantik tuh nggak usah repot-repot, bumbu dapur aja Bu. Lagi masak ada tomat, tempel, ada wortel. Ya, kan? Jadi training begitu tuh ibu-ibu tuh, gitu ya. Ya jadi itulah kira-kira ya. Jadi ternyata ya kita nggak bisa ngatur tubuh. Hebat banget Bu tubuh kita itu. Nggak bisa disuruh-suruh lagi. Imun, tolong dong saya sakit radang tenggorok, gerak ke sini, nggak bisa. Maka kita minta sama Allah yang menggerakkan mereka. Ternyata itu kuncinya sih Bu. Keikhlasan pasien saya, kepasrahannya, kalau mati ya sudah, mempersiapkan untuk mati saja. Karena urusan sembuh, urusan Allah. Mati hidup, Allah yang ngatur semuanya. Kita hanya diminta untuk ikhtiar. Ya, kayak Allah menyuruh jihad. Emang nyuruh menang? Enggak kan? Mau menang kek, mau kalah kek, yang penting jihad. Mau sembuh kek, nggak sembuh, yang penting ikhtiar. Itu Bu. Nanti angiogenesis itu nggak bisa kita suruh-suruh. Karena itu proses natural tubuh. Yang Allah sudah atur defaultnya. Yang bisa ngubah-ngubah ya Allah. Nggak bisa nyuruh angiogenesis, ayo angiogenesis itu nggak bisa itu. Itu proses tubuh. Sama dengan rambut ibu tumbuh. Ibu potong rambut. Tumbuh lagi nanti kan. Setelah 1 atau 2 bulan bisa menyuruh, rambut tolong dong besok panjang, bisa nggak? Nah itulah kita nggak bisa ngatur tubuh kita. Padahal tubuh kita ini katanya milik kita. Padahal kita nggak bisa ngatur tubuh kita. Maka itu kunci daripada kesehatan kita itu adalah ya tadi ikutin aturan-aturan Allah. Dan kunci dari semua kunci itu adalah bahagia. Maka itu kenapa di surga nggak ada yang sakit Bu, karena bahagia semuanya. Jadi kalau ibu pengen sehat, bahagiakan hati kita, senangi sakit kita, nikmati sakit kita. Mungkin dari situlah mendatangkan endorfin, meningkatkan respon imun. Karena yang bisa bernilai ibadah itu ketika kita ikhlas menerima penyakit. Kadang-kadang kita terima sakit nggak pernah ikhlas, ngedumel terus-terusan. Sudah sakit toh juga kita pasti akan mati, kan begitu kan. Ya mau ngapain lagi, orang udah pasti mati itu kan. Maka kita persiapkan bekal untuk mati. Itu yang paling penting. Ya, karena buat saya ini yang akhirat ini yang cukup penting. Karena kita pasti akan tadi mati. Apalagi saya tertarik tuh dengan ayat di dalam surat Yasin itu, saya ngeri banget itu Bu. Ya tentang nanti di alam akhirat itu nanti apa Bu? Al-yawmu nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi. Saya tuh ngeri banget itu. Saya nulis resep, ini nanti ngomong nih resep ini bener-bener nggak nih bikin orang sehat atau malah bikin masalah lagi. Itu takut tuh. Ya kadang-kadang mikir tuh. Kayak contoh saya ngasih antibiotik nih, saya bener nggak ya?
saya bunuh kuman, ya benar. Tapi kan efek antibiotik bikin bakteri baik ikut mati juga. Dosa nggak saya? Masih mikir gitu saya. Ya sama dengan obat-obatan yang saya takut yang ada yang haram. Ini haram nggak ya? Itu saya mikir lagi itu. Nah itu yang saya khawatirkan. Maka kita tetap berusaha, ya Bu ya, dan kita minta sama Allah, dekat sama Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sudah kali ya Bu ya. Karena saya ada acara lagi. Iya, iya Pak Ustadz. Oke, baik ya, karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf buat Bunda yang sebelah sana tadi belum sempat mengajukan pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan nanti ada rezeki lagi bisa sama Dokter Agus ya. Jazakallah khairan Dokter, Masya Allah ilmunya bermanfaat banget. Saya sih udah ngerasain lama ya. Mudah-mudahan setelah ini bunda-bunda juga bisa mengamalkan, mempraktekkan apa yang tadi Dokter sampaikan begitu ya. Soal tadi yang terakhir Dokter sampaikan mengenai baca Al-Quran itu saya mencoba mengamalkan sampai sekarang masih ini sih ya, masih usaha gitu. Jadi setiap kali ngerasa badan gak enak, sakit atau apa, itu langsung baca Quran gitu. Dan langsung dipikirinnya tuh bahwa setiap huruf, setiap ayat yang dibaca itu masuk ke mulut, kemudian masuk ke sel-sel di dalam tubuh. Jadi itu yang saya bayangkan ketika membaca Al-Quran untuk penyembuhan gitu. Jadi kayak ngebayangin bahwa ini ayat-ayat ini akan diserap oleh sel-sel, karena seperti tadi dokter sampaikan bahwa semua sel kita itu bertasbih, begitu juga dengan bacaan Al-Quran itu juga akan ngefek gitu. Jadi itu yang masih coba sampai sekarang saya upayakan gitu ya. Semoga semua kita Allah mudahkan untuk bisa makin mendekat sama Allah gitu ya, makin bisa mengamalkan isi Al-Quran dan membacanya di saat kita sakit. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz. Semoga sehat ya Ustaz. Kalau dokter tuh sakit juga nggak sih? Sakit juga. Kayaknya udah praktek banyak ini ya herbal, jadi lebih kuat mungkin dari kita. Semoga Allah berikan kesehatan kepada dokter dan keluarga. Allah lindungi, Allah berkahi, Masya Allah. Pada Mbak Nuni Sohibul Bait, Barakallahu fikum. Semoga semua yang kita dapatkan hari ini menjadi catatan pahala untuk kita, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan. Saya mewakili MT Faratun Nisa mengucapkan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto bersama. Foto bersama dong pasti.